Dikunci tidak boleh, ditutup saja nggak boleh. Supaya orang itu merasa masjid itu welcome. Nabi itu membuka masjidnya 24 jam. Orang sekarang kreatif, masjidnya dikunci malam hari. Maka nggak makmur, ngawur itu. Karpe dewe. Masjid kok dikunci gitu. Mana ada Nabi mengunci masjid gitu ya. Malam hari, lampu itu terang benderang. Zaman Nabi itu masih pakai minyak zaitun, sampai ada sahabat yang disebut Abu Nar, penjaga lampu jangan sampai padam. Jadi rumah-rumah gelap, masjid itu terang benderang. Sehingga kalau kafilah lalu di Yasrib, waktu itu belum dikenal Madinah, yang kelihatan itu masjidnya. Jadi masjid itu menjadi mercusuar. Lah kok sekarang malam hari masjid gelap? Ini kreatif pengurusnya. Karena miskin, wedi bayar listrik. Itu. Ya itu 0 rupiah itu muncul tahun 2003, itu ceritanya begini. Suatu hari bendahara saya, namanya Ustadz Suharyanto, datang ke masjid, ya, ketemu, Pak Ustadz, ada apa? Ini ada orang ke rumah saya tadi, mau pinjam uang masjid 43 juta. Untuk apa? Bapaknya sudah 3 bulan di rumah sakit, mau pulang, tidak ada dana, tapi harus segera diambil untuk biaya rumah sakit. Keluarga itu enggak ada dana, mau pinjam uang masjid 43 juta. Lalu saya tanya, kas kita berapa? 48 juta apa? Jangan dipinjamkan, kasihkan saja itu untuk menolong. Terus saldo kita tinggal 5 juta Pak. Enggak apa-apa, berikan sekalian, barangkali perlu rawat jalan. Loh, kas kita nol. Nol kan, itu kepentingan itu lebih penting daripada kita simpan. Nah, itu viral istilahnya. Jadi perbincangan. Tapi sore hari ada orang datang. Pak Ustadz, kas masjid habis ya untuk bantuku. Iya, ini saya tutup 50 juta. Yang tadi dikeluarin tutup. Tutup, ada yang datang lagi malam hari. Ini Pak, saya juga 50 juta Pak. Malah kita dapat 150 juta pada hari di mana mengenolkan kas itu. Karena kebaikan itu akan menular. Beri dan kau akan dapat. Iya, itu. Dan itu sunatullah. Nah, maka itulah yang kemudian menjadi semangat kita. Uang masjid jangan simpan, habiskan. Siapa yang memerlukan, mendesak, beri. Kalau di masjid uangnya disimpan, biar disimpan di rumah mereka masing-masing, di rekening mereka masing-masing. Kalau nanti kita perlu, kita minta saja. Karena mereka berinfak itu agar segera menjadi kebaikan. Betul. Bukan untuk disimpan. Ini kan pikiran kapitalis ada dalam masjid. Beliau telah mengukirkan teladan tentang seperti apa pahala yang tidak putus sesudah kematian. Yang pertama diantaranya yang mungkin banyak orang tidak tahu. Kalau orang mengenal Iqra dengan Kiai As'ad Humam sebagai yang menyusunnya, gagasan tentang Iqra, kami mendapatkan cerita ini langsung dari beliau dan banyak sumber. Itu datang dari beliau ketika beliau mengikuti seorang tokoh misionaris bergerilya di wilayah Gunung Kidul dan Kulon Progo saat itu. Dan beliau menemukan kenapa orang begitu mudah untuk beralih iman, beralih akidah dari Islam kepada agama lain hanya dengan sembako ataupun sebungkus mie instan. Beliau menemukan jawabannya bahwa ini karena mereka tidak memiliki rasa memiliki terhadap agamanya, yakni Islam, sehingga mudah sekali bertukar iman. Maka beliau mencari tahu apa yang membuat orang bisa merasakan rasa memiliki terhadap agama Islam. Beliau temukan rasa memiliki terhadap agama Islam itu sederhana. Kalau bisa membunyikan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Maka beliau menyampaikan hal ini kepada Kiai As'ad Humam yang kemudian menyusunkan metode tercepat, termudah dalam membaca Al-Quran yang beliau uji cobakan di sini di Jogokarian untuk murid-muridnya di pengajian anak-anak Jogokarian, dan kemudian disusun lebih sempurna lagi sampai kemudian menjadi satu metode yang menyebar begitu cepat. Kalau ada orang yang komplain, kenapa kalau belajar Iqra itu hasilnya tidak tartil, tidak seperti metode yang lain, mungkin dia tidak tahu bahwa memang Iqra bukan semata-mata untuk membuat orang bisa tartil Quran, tetapi Iqra disusun untuk menjaga iman dan akidah umat dimanapun.
Dan itulah amal jariah beliau yang insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Ketika hari ini Iqra dipakai bukan hanya di Indonesia, tapi di Brunei, di Malaysia, di Singapura, di Uni Emirat Arab, di Qatar, di banyak negara. Tidak lepas dari jasa beliau yang membawa Quran ke Malaysia dan kemudian menyebar ke berbagai penjuru negeri.